فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-63 dari kitab Tauhid. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Babu ma jaa fil iqsami 'ala Allah bila ilmin. Bab dalil-dalil yang datang terkait permasalahan al-iqsamu 'ala Allah. Yang dimaksud dengan al-iqsamu 'ala Allah, kawan, al-iqsam bermakna al-halif, yaitu apa? Bersumpah. Jadi aqsama yuqsimu iqsaman, berarti bersumpah 'ala Allah, berarti bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan melakukan demikian-demikian, atau bersumpah bahwa Allah tidak melakukan demikian-demikian bila ilmin, tanpa ilmu. Nah, tambahan bila ilmin ini dari nuskhah, salah satu nuskhah matan kitab Tauhid, walaupun mayoritas naskah yang ada, akhwan, tanpa tambahan bila ilmin. Akan tapi tambahan bila ilmin sangat bagus. Kenapa? Karena nanti akan kita ketahui bahwasanya al-iqsamu 'ala Allah itu ada dua jenis. Berarti dari judul, akhwan, pahami dulu makna judul atau makna bab. Bab ini berarti berkaitan tentang permasalahan apa? Al-iqsamu 'ala Allah bila ilmin. Maksudnya apa itu, Khadir, tadi? Bersumpah atas nama Allah tanpa ilmu. Maksud dari bersumpah atas nama Allah, kawan, yaitu an tahlifa 'ala Allah an yaf'al atau tahlifa 'ala Allah an la yaf'al. Maksudnya engkau bersumpah atas Allah bahwasanya Allah akan melakukan demikian. Misalnya, kawan, wallahi la yu'adzibannallahu. Nah, wallahi la yu'adzibannakallah. Demi Allah, Allah mesti akan mengazabmu, misalnya. Ini apa? Iqsam 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah akan melakukan suatu perbuatan, yaitu mengazabmu. Atau sebaliknya, bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah tidak akan melakukan sesuatu. Misalnya, wallahi la yaghfirukallah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Ini juga maksud dalam al-iqsam 'ala Allah. Baik. Nah, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala ini, ikhwan, ada dua jenis. Yang pertama, an yuqsima bima akhbara Allah bihi wa rasuluhu min nafyin aw itsbatin. Fahadha la ba'sa bih. Yang pertama, bersumpah atas nama Allah dengan apa-apa yang Allah khabarkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, baik itu berupa penafian atau pengisbatan.
berupa penetapan tentang apa yang Allah lakukan atau peniadaan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi telah datang khabar hal tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah, maka ini hukumnya tidak mengapa. Sebab perbuatan itu merupakan bukti atas keyakinan dia dengan khabar-khabar Allah dan Rasulnya. Baik. Misalnya akhwan, nah, telah datang khabar dalam hadis yang sahih bahwa Allah akan mengizinkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatul uzma. Memberikan syafaat kepada semua makhluk di padang mahsyar. Nah, yang ada di padang mahsyar sehingga jin dan manusia bisa melanjutkan ke fase setelahnya dari fase-fase dari fase-fase yang berkaitan dengan hari kiamat. Sehingga dia mengatakan wallahi la yashfa'anna Allahu nabiyahu fil khalqi yaumal qiyamah. Demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan nabinya untuk memberikan syafaat kepada para makhluk pada hari kiamat. Ini boleh tidak hukumnya seperti ini? Hendak Mujahid? Boleh. Kenapa? Karena hal itu menunjukkan keyakinan dia terhadap khabar-khabar Allah dan Rasulnya. Taib. Misalnya telah datang dalil yang banyak bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan belum bertobat. Dalilnya apa Muhammad? Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan bagi yang belum bertobat sebelum matinya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian dia sedang berbincang-bincang dengan temannya. Yang satunya ragu tentang dosa syirik apakah diampuni atau tidak kalau dia mati belum bertobat. Kemudian yang satu karena betul-betul yakin dengan ilmunya mengatakan wallahi la yaghfirullahu liman asyraka bih. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya yang mati belum bertobat darinya. Ini hukumnya apa? Seperti ini Hamzah? Bersumpah seperti itu boleh enggak? Nah, diikuti yang baik. Nah, bersumpah yang demikian hukumnya bagaimana? Hendak ya Talha? Jaiz. Kenapa jaiz? Kenapa jaiz? Ismail. Karena telah datang kabar tentang perkara yang dia sumpahkan dan hal itu berarti menunjukkan yakinnya dia terhadap kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya. Ini jenis yang pertama. Taib, bersumpah atas nama Allah dengan hal-hal yang memang telah Allah dan Rasulnya khabarkan, baik berupa penetapan atau peniadaan. Kemudian yang kedua, akhwan, an yuqsima 'ala Allah liquwwati rajaihi wa husnidh dhani bi rabbih. Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala karena kuatnya harapan dia kepada Allah dan kuatnya husnudzan dia kepada Allah. Maka ini juga jaiz hukumnya.
Dalilnya apa? Bahwasanya demikian itu boleh. Nah, berdasarkan kisah Rubayyi bintin Nadhr. Rubayyi bintu Nadhr yaitu bibi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Baik. Ketika gigi dari apa? Seorang anak perempuan kaum Ansar. Nah, pecah, yaitu patah karena suatu insiden. Maka mereka pun berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diqisas. Nah, gigi antum pukul temannya, giginya rontok satu, maka diqisas boleh enggak? Hukumnya asalnya qisas, yaitu dibalas dengan dirontokkan pula satu giginya. Cuman ya harus satu gigi. Kalau balasnya yang gigi yang rontok lebih dari satu, ini melampaui batas. Nah, maka ketika diangkat perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi apa? Nabi memerintahkan untuk diqisas. Maka pihak yang berbuat zalim ini, yang memecahkan gigi si jariyah tersebut, menawarkan untuk damai saja. Sulh. Menawarkan untuk sulh, tapi enggan. Tidak mau, pokoknya menuntut qisas. Baik. Maka kemudian Anas bin Nadhr mengatakan, "Atuksaru thaniyatur Rubayyi'? Wallahi ya Rasulullah, la tuksaru thaniyatur Rubayyi'." Naam. Baik. Karena Rubayyi' saat itu kan dia sebagai apa? Pelakunya. Ya mungkin sama-sama anak perempuan, anak-anak perempuan kecil, kemudian apa? Sedang bermain. Nah, baik. Kemudian entah bagaimana akhirnya Rubayyi' tersebut mematahkan atau memecahkan gigi anak perempuan lain dari kalangan Ansar. Namanya perempuan dan giginya pecah ya aib sekali, makanya tidak terima pihak keluarganya sehingga tetap menuntut qisas, tidak mau damai. Dan itu hak mereka, boleh. Tapi ketika sampai hal itu kepada Anas bin Nadhr, saudara laki-lakinya, tentunya berusaha untuk apa? Untuk menempuh jalan agar gigi saudarinya tidak dipecah. Baik. Kemudian dia mengatakan, "Atuksaru thaniyatur Rubayyi'? Apakah gigi Rubayyi' itu mau dipatahkan?" "Wallahi ya Rasulullah, la tuksaru thaniyatur Rubayyi'." Demi Allah wahai Rasulullah, sungguh gigi Rubayyi' tidak akan dipecahkan. Di sini apa? Siapa yang bersumpah? Anas bin Nadhr, paman dari apa? Paman dari Anas bin Malik. Paman dari Anas bin Malik kemudian apa? Bersumpah atas nama Allah. "Wallahi ya Rasulullah, la tuksaru thaniyatur Rubayyi'." Nah ini diucapkan oleh Anas bin Nadhr bukan karena ingin menolak hukum syar'i. Bukan untuk menolak hukum syar'i. Akan tapi karena kuatnya sangkaan dia kepada Allah dan kuatnya keyakinan serta harapan kepada Allah bahwa Allah tidak akan mentakdirkan gigi dari Rubayyi' itu dipatahkan. Baik. Maka Nabi mengatakan, "Ya Anas, kitabullah al-qisas." Wahai Anas, kitabullah menetapkan bahwasanya padanya qisas. Baik, kemudian masih tetap Anas dengan harapan yang kuat mengatakan, "Wallahi la tuksaru thaniyatur Rubayyi'."
Ini harapan yang sangat kuat. Nah, bahwasanya gigi Rubai' tidak akan dipatahkan. Nah, maka ketika betul-betul kuat keyakinan tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun memunculkan di hati-hati kaum Ansar untuk apa? Untuk menerima sulh. Akhirnya dimaafkan. Nah, akhirnya dimaafkan. Yang tadinya sudah tidak mau, nah pokoknya menuntut qisas. Dan Nabi pun sebagai hakim, karena memang dalam kitabullah qisas, as-sinnu bis-sinni, gigi dengan gigi. Nah, dibalas mematahkan gigi, ya dibalas dengan dipatahkan giginya. Nah, tapi lihat karena kuatnya harapan dan kuatnya persangkaan kepada Allah, akhirnya Allah berikan kepada kaum Ansar, nah, di hati-hati mereka kelembutan sehingga mereka pun memaafkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrah. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah pun akan menunaikan sebagaimana yang dia sumpahkan. Nah, di sini menunjukkan apa? Perbuatan Anas ibnu Nadhr dilarang atau tidak, Ali? Tidak dilarang. Menunjukkan itu boleh. Kenapa? Karena disetujui oleh Nabi SAW dan bahkan dipuji setelahnya. Inna min ibadillah law aqsama 'ala Allah la abarrah. Inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrah. Hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Ini dua jenis ikhwan yang boleh dalam permasalahan al-iqsam 'ala Allah. Kemudian jenis al-iqsam 'ala Allah yang dilarang itu jenis yang ketiga, yaitu an yakuna al-hamilu lahu huwal i'jabu bin nafs. Apabila yang mendorong untuk dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala itu ujub terhadap diri sendiri dan membatasi anugerah Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, dan juga karena su'udzon billah. Perhatikan ini untuk jenis yang ketiga yang sifatnya muharram, hukumnya dilarang, yaitu an yakuna al-hamilu lahu huwal i'jabu bin nafs. Apabila menjadi dorongan untuk bersumpah atas nama Allah itu karena ujub, bangga diri, kemudian apa? Wa tahajjuru fadlillah, untuk apa? Membatasi, seakan-akan dia bisa membatasi apa? Anugerah Allah. Serta su'udzon billah. Nah, dan apa? Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hukumnya muharram, dan itulah yang diinginkan pada bab ini, yaitu al-iqsam 'ala Allah bila ilmin. Bersumpah atas nama Allah tanpa ilmu karena ujubnya, yaitu karena su'udzonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga karena apa? Karena dia membatasi keutamaan yang akan Allah berikan kepada hambanya. Baik. Makanya dalam ta'liq Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala katakan pada ta'liq singkat akhwan yang digandengkan dengan bab setelahnya. Antum perhatikan, kita baca terkait bab ini. Baik. Ketika menjelaskan babul iqsam 'ala Allah wa babu la yastashfi'u billahi 'ala khalqih. Kata Imam As-Sa'di, wa hadhanil amrani min su'il adabi fi haqqillah wa huwa munafin li tauhid. Dan kedua perkara ini termasuk bentuk su'ul adab, beradab buruk pada hak Allah Subhanahu wa taala, dan ini seburuk-buruk adab.
kita beradab buruk kepada sesama makhluk saja dicela, apalagi di sini beradab buruk kepada Allah. Wa huwa munafin li tauhid, dan hal itu bertentangan dengan tauhid. Nah, dari sini kita ketahui kalau ditanya apa kesesuaian pembahasan bab yang ke-63, bab maja'a fil iqsami 'ala Allah, dengan pembahasan tauhid. Karena apa? Karena pada bab tersebut diterangkan hal yang bertentangan dengan tauhid. Seorang muwahhid harus meninggalkan hal itu. Nah, kenapa? Karena apa yang dibahas dalam bab tersebut merupakan bentuk peremehan dan beradab buruk kepada Allah. Qala amal iksamu 'ala Allah fa huwa fil ghalibi min babil ujbi bin nafsi wal idlali 'ala Allah wa su'il adabi ma'ah. Adapun bersumpah atas nama Allah, maka itu mayoritasnya masuk dalam kategori ujub terhadap diri sendiri, ya kawan. Masuknya di situ kebanyakannya. Baik, bersumpah atas nama Allah itu kebanyakannya ya masuk dari apa? Dari bab al-ujub bin nafs. Masuk pada apa? Pada bab ujub, bangga diri. Demikian pula apa? Al-idlal 'ala Allah. Masuknya apa? Di kategori idlal 'ala Allah, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk kekurangan ajaran dan apa? Su'ul adab, beradab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala yatimul imanu hatta yaslama min dzalika kulli, dan tidak akan sempurna keimanan sampai selamat dari semua itu. Baik. Ini terkait al-iqsam 'ala Allah. Berarti kesimpulannya, akhwan, hukum bab ini antum pahami dulu hukum bab. Jadi hukum bab makna al-iqsam 'ala Allah apa tadi? Al-iqsamu 'ala Allah maknanya apa, Jabir tadi? Taib, yang diinginkan adalah bab bersumpah atas nama Allah. Dan bersumpah atas nama Allah dari sisi hukum terbagi menjadi berapa, Syukran? Kesemuanya. Kalau tadi kan 2 yang boleh. Kemudian kalau semuanya yang boleh dengan yang tidak boleh, berarti semuanya ada berapa? Ada 3. Nah, bersumpah atas nama Allah secara keseluruhan jenisnya ada 3. 2 perkara yang diperbolehkan, yaitu apa dan apa tadi? Indah ya Abdul Hafid. Bersumpah atas nama Allah sebagai bentuk apa? Kuatnya keyakinan terhadap khabar-khabar dari Allah dan Rasulnya. Paham? Berarti untuk jenis yang pertama ini khusus pada hal-hal yang datang khabar dari Allah ataupun dari Rasul. Maka hukumnya apa? Boleh. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa, Kashfi? Nah, Taib, bersumpah atas nama Allah karena kuatnya harapan dan husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga boleh. Nah, kisahnya diingat-ingat, kisah apa? Rubayyi bintun Nadhr yang mematahkan gigi salah seorang dari anak perempuan kaum Ansar. Maka ketika dituntut qisas, saudaranya yang bernama siapa tadi? Saudara Rubayyi bintun Nadhr. Namanya siapa? Khadir Anas ibnun Nadhr. Dialah yang bersumpah atas nama Allah, mengatakan apa? Wallahi ya Rasulullah la tuksaru thaniyatur Rubayyi. Tapi dia bersumpah seperti ini bukan karena ujub, karena sombong, bukan, tapi karena kuatnya harapan kepada Allah dan husnudzannya kepada Allah. Ini boleh. Nah, kemudian jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga apa?
Indak Usamah. Yang ketiga, bersumpah atas nama Allah karena ujub. Nah, dikarenakan ujub terhadap diri sendiri. Nah, karena bangga diri. Nah, dan yang kedua karena apa? Karena membatasi keutamaan dari Allah serta karena suudzonnya kepada Allah, prasangka buruk dia kepada Allah. Maka yang seperti ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Mujahid? Haram. Nah, inilah yang dibahas pada bab kita. Baik, contohnya yang haram ini apa? Itulah yang ada dalam hadis yang akan kita baca insyaallah. Sekarang kita masuk pada hadisnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nasri rahimahullahu taala. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan faqala Allah azza wa jalla man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Rawahu Muslim. Perhatikan ini karena perkara ini sangat berbahaya, kawan. Nah, kekurangan ajaran dia kepada Allah dan tidak beradabnya dia kepada Allah berakibat fatal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki mengatakan, "Wallahi la yaghfirullahu li fulan." Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Nah, ungkapan ini akhwan, dia bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Pada orang per orang tertentu dia sebutkan orangnya siapa. Padahal apa? Tidak datang kabar tentang hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya." Man dzalladzi yata'alla 'alayya. Naam. Siapa ini orang yang bersumpah atas namaku? Yata'alla 'alayya yahlifu. Naam. 'Alayya alla aghfira li fulan, bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Yang terkandung padanya berarti apa? Siapa ini yang bersumpah atas namaku membatasi keutamaan dan pengampunanku, bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Dan istifham berarti di sini yang seperti ini istifham apa? Ingkari. Istifham menunjukkan pengingkaran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman, inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Sungguh aku telah mengampuni si fulan itu dan aku hapus amalan-amalanmu. Lihat, dihukum dengan apa orang itu? Dihukum dengan hukuman apa, Abdullah? Dihapuskan amalannya. Wal'iyadzubillah. Gara-gara satu ucapan yang kurang ajar. Tapi kurang ajarnya kepada Allah. Nah, dia membatasi pengampunan Allah, padahal pengampunan Allah sangat luas. Baik. Nah, hadis ini akhwan dalam Sahih Muslim dari Buraidah dari Jundub bin Abdullah secara ringkas. Baik. Dan datang secara lebih panjang dari riwayat Abi Hurairah. Nah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bagian akhirnya saja. Wa fi hadits Abi Hurairah annal qaila rajulun 'abid. Ya. Dalam hadis Abi Hurairah bahwasanya yang mengatakan seperti itu adalah seorang laki-laki yang ahli ibadah. Seorang laki-laki yang ahli ibadah. Ayib, di mana dia
ibadahnya banyak, kemudian saudaranya kawan atau temannya dia seorang yang rajin bermaksiat. Lihat, dua orang, satunya rajin ibadah, yang satunya rajin maksiat. Yang rajin ibadah ini menasihati, kamu jangan suka bermaksiat. Dinasihati, setiap melihat saudaranya itu berbuat kemaksiatan, dia nasihati. Sudah dinasihati terus sering-sering, suatu saat masih ketahuan bermaksiat. Taib, maka karena yang dinasihati juga sudah bosan, akhirnya dia mengatakan khallini wa rabbi, biarkan aku dengan jangan urusanku. Abu'itha alayya raqiban, apakah kamu diutus untuk sebagai pengawasku? Ketika dibantah seperti ini, inilah ujian ya kan. Ujian orang menasihati ini kalau sedang dibantah seperti ini. Qadarallah ma syaa fa'al. Si penasihat ini ketika diuji dengan kalimat seperti itu, dia tidak sabar. Akhirnya muncul emosi dan muncul bangga dirinya. Kamu sudah dinasihati, akhirnya dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Lihat. Tapi kalimat ini kalimat yang sangat berbahaya karena orang itu masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Bisa saja nanti setelah itu dia taubat. Bisa saja Allah kemudian berikan hidayah kepadanya untuk bertobat dan bagus. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian hukum dengan diberi kebalikannya. Yang ahli ibadah karena dia menyombongkan dirinya, karena ada ujub pada dirinya, sampai membatasi pengampunan Allah yang sangat luas. Akhirnya Allah hapus amalan-amalan ibadah dia, dan yang bermaksiat tadi kemudian Allah ampuni. Karena kemaksiatannya bukan kesyirikan. Abu Hurairah setelah meriwayatkan hadis tersebut mengatakan, qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratah. Dia telah berucap dengan satu ucapan yang membinasakan dunia dan akhiratnya, menghancurkan dunia dan akhiratnya. Padahal dia sudah bangun sedikit demi sedikit dengan amalan ibadah dia, tapi gara-gara ucapan yang muncul karena ujub, ucapan yang tidak beradab kepada Allah, akhirnya Allah hapus amalan-amalannya sehingga dia celaka dunia dan akhirat. Karena orang yang terhapus amalannya, khasirat dunia wal akhirat, celaka dunia dan akhirat. Baik. Makanya di sini akhwan, peringatan bagi kita semua dari yang pertama sifat ujub. Karena dorongan orang ini adalah karena ujub, merasa karena dirinya sudah banyak ibadah, akhirnya bisa menghukumi orang, kamu tidak diampuni. Tapi berbeda seandainya seorang mengatakan, kamu kalau seperti ini terus, kemudian mati sampai jatuh dalam syirik, misalnya dosanya syirik, kamu kalau mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampunimu. Ini betul atau salah ucapan seperti ini, Badri? Betul. Karena Diberi seandainya. Tapi orang ini tidak, dia bersumpah atas nama Allah, sehingga menetapkan vonis, menetapkan hukum bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Nah, ini bedanya. Ini iqsam 'ala Allah bila ilmin, yang muharram dengan keharaman yang sangat besar. Tayyib. Barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan, sungguh kerugian yang luar biasa. Ibadah yang banyak, tapi hancur karena satu ucapan.
Maka ini juga peringatan bagi kita semua, ikhwan. Peringatan bagi kita semua. Ujian bagi orang yang menasihati itu, jangan sampai pada dirinya muncul sikap bangga diri, merasa dirinya sudah bagus. Tidak boleh. Nah, nggak bisa orang menasihati karena bentuk rahmah dia, bentuk kasih sayang dia kepada saudaranya, agar saudaranya ikut baik. Dan kita pun masih tetap berusaha untuk baik. Nah, karena baiknya orang yang kita nasihati sebagai apa? Sebagai tabungan kita juga, tabungan kebaikan bagi kita. Jadi jangan sekali-kali kita menyombongkan diri, jangan sekali-kali kita angkat diri kita ketika menasihati seakan-akan kita ini seorang yang bersih, seorang yang suci, seorang yang telah mendapatkan jaminan surga. Jangan sekali-kali demikian. Taib. Tapi apa? Menasihati dengan penuh rahmah, penuh kasih sayang, penuh harapan kebaikan. Karena apa? Nasihat amalan ibadah yang agung. Taib. Ini penting. Apalagi dalam masalah nasihat ingkarul mungkar, nasihat yang berupa pengingkaran terhadap kemungkaran. Taib. Adapun masail ringkas tentang hal ini insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihadza walhamdulillahirabbil alamin.